Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, untuk kali ini Pak Guru akan menyampaikan kembali, melanjutkan kembali materi yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya, baik melalui tayangan video maupun melalui PowerPoint ataupun materi yang Pak Guru kirimkan di Google Classroom, yaitu tentang wawancara. Nah, tentu anak-anak masih ingat kan apa itu wawancara? Ya, kalau kemarin disebutkan wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Nah, kali ini Pak Guru akan mengingatkan kembali apa itu wawancara. Nah, perhatikan ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Jadi, tanya jawab antara siapa? Wawancara dan narasumber. Tujuannya untuk apa? Memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Lalu yang berikutnya, orang yang mewawancarai itu disebut dengan istilah pewawancara. Sedangkan yang diwawancarai disebut dengan istilah narasumber. Ya, masih ingat ya? Kemudian berikutnya, wawancara itu bisa dilakukan kepada beberapa narasumber. Jadi narasumbernya tidak mesti hanya satu. Bisa juga lebih dari satu. Kalau hanya satu, itu hanya satu narasumber itu sering disebut dengan wawancara tunggal. Ya, ini jadi silahkan diingat kembali apa itu arti wawancara, pewawancara, dan narasumber. Kemudian berikutnya, apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan wawancara? Kemarin ada beberapa hal ya, kita akan mengupasnya yang kita lakukan sebelum wawancara. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, tentukan topik terlebih dahulu. Topiknya apa? Kemarin yang Pak Guru sampaikan tentang cara merawat harimau ya. Wah, harimau. Nah, topik ini kita tentukan bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan kita ajukan. Jadi, pertanyaannya itu biar tidak kemana-mana, tapi pada satu tujuan. Misalnya merawat harimau, maka pertanyaannya tentu arahnya tentang bagaimana merawat harimau. Itu. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan ini sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami sehingga narasumber itu tidak kebingungan maksudnya apa toh ini. Misalnya, apa yang Bapak lakukan terhadap harimau? Nah, misalnya itu kan mudah dipahami ya. Gunakan kata-kata yang efektif, jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu berbelit-belit sehingga narasumbernya bingung. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang kita buat ini tujuannya untuk apa toh? Menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa agar kita betul-betul mendapatkan informasi itu. Maka kita harus membuat pertanyaan. Nah, tentu anak-anak masih ingat di materi sebelumnya, kalau kita membuat pertanyaan itu tentu ada kata tanya. Nah, masih ingat kan kata tanya apa saja? Ya, betul, ada kata tanya apa, kemudian berapa, lalu siapa, bagaimana, mengapa, berapa, dan seterusnya. Nah, kita mulai yang pertama. Apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, apa yang Bapak lakukan terhadap harimau itu? Misalnya, ini menggunakan kata tanya apa, ya. Bisa juga menyatakan benda apa yang Bapak bawa atau apa yang Bapak persiapkan jika ingin merawat harimau, itu juga bisa ya. Kemudian yang kedua adalah berapa, berfungsi untuk menanyakan jumlah. Ya, misalnya berapa harimau yang Bapak pelihara? Wah. Kemudian yang ketiga siapa? Berfungsi menanyakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam peristiwa. Misalnya, siapa yang membantu Bapak dalam merawat harimau? Nah, ini ya.
Kalau sendirian kan takut nanti harimaunya. Wow. Ya. Selanjutnya, di mana? Nah, di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Misalnya, di mana Bapak membeli makanan untuk harimau? Nah, itu ya, itu juga bisa. Menggunakan kata tanya di mana. Lihat di dengan mana dipisah ya, karena ini menunjukkan tempat ya, tidak digabung. Kemudian yang berikutnya adalah kapan. Berfungsi menanyakan waktu kejadian peristiwa. Misalnya, kapan Bapak memberi makan harimau? Nah, itu bisa ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa. Mengapa ini berfungsi menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Mengapa berfungsi menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Misalnya, mengapa Bapak memilih memelihara harimau daripada hewan yang lain? Nah, bisa dijawab, karena harimau adalah hewan yang hampir punah. Maka saya pelihara biar nanti bisa berkembang. Ya, misalnya begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini berfungsi menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Misalnya bagaimana proses untuk membersihkan kandang harimau. Nah, kalau kita masuk kandang harimau kan takut. Nah, prosesnya bagaimana? Misalnya harimaunya dimasukkan rangkeng dulu, baru kandangnya dibersihkan. Ya, ini. Nah, itu kata tanya yang akan atau bisa anak-anak pilih untuk dijadikan sebagai bahan untuk ditanyakan kepada narasumber. Nah, berikutnya. Nah, narasumber. Kita dalam memilih narasumber itu juga harus tepat. Ya, karena narasumber ini akan memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Jadi kamu harus memilih yang tepat. Nah, karena narasumber bertugas memberi informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Ya, maka narasumber yang akan kita wawancarai harus memenuhi syarat apa saja. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Jadi dia punya pengetahuan. Kalau merawat harimau ya mungkin pengelola kebun binatang. Nah, itu pas ya. Kalau wawancara tentang cara membuat bakso misalnya, yang ahli misalnya tukang bakso. Nah, itu ya. Jadi dia memiliki pengetahuan di bidang itu ya. Kemudian yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam semua bidang yang berkaitan dengan topik. Jadi dia ahlinya di dalam bidang itu. Kemudian yang berikutnya, mengalami atau bisa juga terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Ya. Jadi misalnya ada sebuah kebakaran, ada suatu kebakaran, kemudian siapa yang akan kita wawancarai tentang kebakaran itu? Misalnya orang yang melihat, itu juga bisa ya. Orang yang melihat atau juga orang yang rumahnya kebakaran ya. Kalau orang yang kebakaran jelas tidak bisa ya, karena dia sudah kebakaran ya. Baik, itu narasumber. Jadi satu, dia memiliki pengetahuan, dua dia ahli, tiga atau dia mengalami atau terlibat dalam peristiwa itu ya. Nah, narasumber ini adalah orang yang betul-betul berperanan penting dalam sebuah wawancara ya. Maka harus diperlakukan dengan baik oleh pewawancara. Jadi kamu harus datang dengan sopan ya. Kemudian mengucapkan terima kasih kalau sudah selesai, minta maaf kalau ada kesalahan ya. Dengan kata-kata yang halus ya. Ini narasumber karena penting bagi kita untuk mendapatkan informasi ya. Kemudian semua informasi dari narasumber sebaiknya tidak hanya kita dengar. Kalau kita hanya dengar nanti bisa lupa ya, tapi juga kita catat ya. Kita catat hal yang penting. Kemudian nanti dibuat dalam bentuk laporan hasil wawancara ya. Ada laporannya. Kemudian laporan ini tujuannya untuk apa? Memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Nah, jadi tidak hanya kita tapi orang lain juga nanti bisa mengetahui dari informasi yang telah kita buat dalam bentuk laporan wawancara. Nah, ini anak-anak beberapa informasi atau materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Jadi intinya untuk wawancara pertama kita harus
memilih topik dulu, lalu membuat daftar pertanyaan dengan kata tanya yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian setelahnya kita membuat laporan wawancara, ya. Karena wawancara yang kita lakukan tidak hanya didengar, tetapi juga dicatat, ya, dan dibuat dalam bentuk laporan wawancara. Baik, itu anak-anak, materi yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Kita akan sambung lagi, nanti kita perdalam lagi tentang wawancara, ya. Nah, saya kira cukup apa yang Pak Guru sampaikan. Nanti silahkan dipelajari lagi di rumah, dibaca-baca lagi. Mungkin anak-anak sudah dibagi buku, bisa membaca dari buku materi yang Pak Guru sampaikan. Dan kalau nanti misalnya anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak bisa tanyakan kepada Pak Guru, ya, melalui Jabri WA atau di Google Classroom, ya. Nah, demikian anak-anak yang Pak Guru sampaikan. Sekali lagi, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih dan selamat bertemu kembali.